Nah, sekarang kita lanjut masalah ngebahas ada 2 tipe. Jadi tadi kan gue harus bandingin, ada modding sama ada custom keyboard. Nah, menurut gue perbedaannya adalah kalau kalian modding, kalian beli suatu keyboard yang misalnya udah jadi. Itu menurut gue adalah salah satu hal yang balik lagi gue ingatkan paling masuk akal buat orang yang baru mau terjun. Jadi di sini ada contohnya, misalnya di sini ada apa Pit yang paling laku tadi lo bilang Daksa ya? Ini ini ya Daksa Rexus. Nah ini, jadi ini harganya awalnya kata si David tadi 600 ya setahu gue ya. Dan ini bisa ya pas promo. Ya pas promo ini harganya 600. Jadi menurut gue ini benar-benar menarik banget. Nah gue nggak tahu ini nggak hot swap kan ya? Oh ini hot swap. Jadi kalian bisa dan 600.000 kalian tinggal hot swap. Jadi bahkan gue rasa dalam sejuta aja kalian udah bisa mendapatkan keyboard yang kalian inginkan gitu loh. Dengan menggunakan Daksa nanti kalian tinggal upgrade. Jadi ada banyak banget sebenarnya opsi. Seperti misalnya ini juga bisa. Cuman kalau ini hot swap, ini harus solder. Jadi ada 2 tipe PCB. Ada yang hot swap sama ada yang solder. Nah, hot swap itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk yang hot swap tentunya kalian tadi seperti yang gue kasih contoh tadi, kalian bisa langsung colok dan cabut suatu switch semau kalian. Kalian bisa ubah kapan aja kalau kalian hot swap. Cuman yang jadi masalah adalah hot swap itu enaknya kalian punya banyak switch dengan satu keyboard doang, kalian bisa ubah rasa yang kalian mau. Masalahnya adalah mereka menggunakan hot swap yang di belakangnya punyanya Keil. Jadi di situ cukup mengganggu buat kalian yang pengen suatu keyboard yang punya umur lebih panjang atau lebih long lasting. Jadi gini, alasannya adalah kalau solder PCB itu kalian membutuhkan cuma 2 kontak doang dalam solder. Berarti otomatis kemungkinan untuk gagalnya itu lebih rendah. Kalau untuk hot swap ada lebih banyak kontaknya karena kalian membutuhkan yang tadi ada hot swap Keilnya, punyanya Keil itu. Jadi kalau misalnya kalian masang itu salah seperti ini dan misalnya pinnya itu bengkok atau segala macam, dan pin bengkok adalah suatu hal yang wajar kalau kalian misalnya beli switch. Jadi kalau misalnya kalian neken dan kalian paksakan dan itu bisa aja lepas solder yang ada di belakangnya. Jadi itu akan bikin suatu masalah, dan karena solder joint saya juga bisa bermasalah karena lebih banyak titik kontaknya. Gue rasa hot swappable emang ada kemungkinan bisa lebih gampang rusak, dan tentunya ada umurnya juga. Kalian nggak bisa terus-terusan pasang copot. Jadi saran gue kalau kalian udah menemukan suatu yang kalian senengin, ya kalian tinggal colok doang. Nah, hot swap juga enaknya adalah mayoritas sudah ada RGB-nya. Di sini gue ngomongin seperti misalnya Voyager. Jadi di sini Voyager 68 punyanya Press Play. Ini udah ada RGB-nya dan kalian nggak perlu masang-masang atau masang LED. Jadi gue harus ingatkan di sini adalah ada 2 tipe. Jadi kalau kalian perhatikan di suatu switch itu di dalamnya itu ada bisa taruh suatu LED. Nah ini biasanya digunakan untuk beberapa keyboard yang menggunakan solder. Jadi contohnya adalah di keyboard si David. Jadi si David di sini kalau kalian lihat ada solder LED yang dipasang di sebelah switchnya. Jadi di sini nggak ngaruh. Kalian akan bisa taruh. Nah cuman jarang banget yang bisa RGB. Mayoritas yang RGB itu akan menggunakan hot swap, terutama di zaman sekarang. Nah kalau kalian ingat tadi bentuknya seperti apa, kalian harus lihat kalau suatu keyboard itu ada banyak yang ditaruhnya memang di bawah atau nyatu dengan PCB-nya. Jadi RGB-nya itu nggak tembus. Otomatis beberapa switch yang nggak transparan, kalian nggak akan lihat warnanya tembus ke keycaps-nya. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan masalah solder PCB maupun hot swap PCB. Nah, yang kedua adalah untuk hot swap PCB menurut gue adalah paling friendly buat kalian. Karena kalau kalian misalnya menggunakan solder, ya kalian harus bisa menyolder yang akan membutuhkan budget lebih lagi. Tentunya tetap ada untuk di e-commerce yang menawarkan jasa seperti itu, jasa nge-build suatu keyboard. Nah, cuman balik lagi kalau misalnya solder harus gue ingatkan, itu adalah opsi yang paling menarik buat kalian yang pengen misalnya memberikannya secara turun-temurun, misalnya ke anak kalian atau segala macam. Nah, kalau solder berarti kalian membutuhkan budget yang lebih gede, atau kalian misalnya seperti ini, misalnya aku aku 75. Jadi aku 75 ini adalah solder. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau modding ini, berarti kalian harus butuh solder untuk melepasnya, dan kalian butuh penghisap seperti ini. Nah, ini budgetnya akan lebih gede lagi dibandingkan kalian misalnya membeli suatu keyboard yang hot swap. Jadi kalian di sini akan membutuhkan
solder, kalian membutuhkan. Nah di sini gue emang beli agak cukup mahal. Cuman karena solder itu menurut gue sangat-sangat penting banget ya kualitasnya ya. Jadi di sini gue pakai punyanya Secure D60. Ini gue bisa pakai untuk menggunakan charger maupun menggunakan power bank yang punya power delivery, atau misalnya menggunakan baterai kalau misalkan punya drone dan segala macam. Gue rasa ini benar-benar penting banget. Dan kalian akan membutuhkan ini semua untuk melepasnya. Dan tentunya akan ada failure rate buat kalian yang baru belajar. Saran gue adalah coba belajar dulu sebentar ke board lain yang udah kalian nggak gunakan untuk melepas sesuatu. Misalnya ada mouse kalian yang rusak, kalian coba belajar melepas switch-nya. Nah, gue tentunya nggak akan memberikan tutorial menyolder karena lagi-lagi nggak mungkin di video ini, karena gue mau bikin sesingkat mungkin dan ini pun udah lama banget dan gue nggak tahu berapa banyak dari kalian yang masih nonton ini video yang udah panjang banget. Nah jadi intinya itu, tentunya soldernya mahal kecuali kalian mau beli yang 60 yang ada yang 60 ribuan atau 80 ribuan. Cuman gue pengen yang digital karena gue pengen precise mungkin dan biar nggak ngerusak PCB-nya. Jadi ini menurut gue sangat-sangat penting, dan ini dua hal yang kalian penting, tiga sih. Jadi kalian perlu rosin yang udah ada di dalamnya. Terus ada ini dua untuk ngambil atau sucker untuk si soldernya. Nah jadi menurut gua untuk nyedot timah ini kalian beli yang bagus deh, karena gua udah nyoba waktu itu beli yang harganya cuma 15.000, itu soldernya nggak keangkot-angkot, nggak ketarik-tarik. Jadi kalian cari yang bener-bener bagus banget, yang ini harganya hampir 100 ribuan deh setahu gua, punyanya Good. Yang paling efektif menurut gue dan langsung ketarik semua. Jadi itu yang akan memudahkan hidup kalian. Nah terus kalian tentunya akan menanya, kalau gitu kenapa orang ngambil yang solder? Karena ribet banget, budgetnya perlu lebih gede lagi karena lu harus beli solder dan segala macam. Alasan utama nomor satu adalah masalah custom. Kalau kita lihat, semua yang solder itu customizable banget. Jadi kayak misalnya punyanya si David. Ini David bisa ubah semuanya semau dia. Mau ukuran yang di bawahnya beda, dia bisa ubah. Dia mau ngilangin ini semua, juga bisa. Jadi semuanya itu sesuai dengan apa yang keinginan kalian. Kalian misalnya mau menggunakan keycaps yang spacebar-nya lebih gede daripada ini. Misalnya gue nggak mau pakai 6,25, gue mau pakai yang 7. Ya bisa. Cuman nggak ada yang 5 ya, kayak Logitech. Gue nggak tahu kenapa Logitech itu bikin keyboard TKL itu pakai ukurannya itu benar-benar proprietary. Jadi kalau kalian misalnya beli suatu keycap itu nggak ada, kalian nggak bisa menemukan suatu keyboard atau suatu keycap yang ukurannya itu spacebar-nya 5. Itu nggak ada yang produksi. Jadi gue nggak tahu kenapa. Tapi opsinya adalah seperti itu tadi. Jadi semuanya itu kebuka, kalian bisa customize semua kalian. Dan keuntungannya custom keyboard adalah kalian bisa program semuanya melalui VIA atau QMK. Dan itu yang bikin suatu custom keyboard dan mayoritas customizability-nya itu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya punya David, kalau dia mau ganti misalnya jadi ISO, ini juga bisa. Jadi itu yang bikin beda dibandingkan hot swap. Karena hot swap, kalian itu benar-benar kekunci dengan apa yang kalian inginkan. Seperti misalnya kayak si Louis ya, mana di keyboard nih. Kalau kalian misalnya si David juga pengen dibikin jadi kebagi dua, itu juga bisa. Gue nggak tahu ya, KBD75 bisa atau nggak ya. Tapi mayoritas tau gue bisa untuk yang solder. Jadi opsinya benar-benar kebuka banyak banget. Nah, sedangkan hot swap itu nggak bisa. Kenapa? Karena di bagian belakangnya itu kalian bisa lihat kalau udah ketutup sama si kel hot swapnya, hot swappable plate-nya. Jadi itu yang akan bikin kalian nggak bisa se-customize semau yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini juga solder. Ini semuanya benar-benar nyaman banget dan ini adalah tipe ergo. Jadi antara solder dan hot swap menurut gue emang ada keuntungannya di situ. Gue untuk di awal memang menggunakan itu hot swap untuk kenyamanan gue karena gue pengen masih coba gonta-ganti segala macam. Tapi pada saat gue udah fix, gue udah set apa yang gue inginkan, ya gue akan menggunakan solder karena gue kemungkinan besar nggak akan gonta-ganti lagi dan itu akan jadi main use-nya gue dan gue udah menemukan apa yang gue suka. Seperti ini misalnya si Louis, ini dia juga solder. Ini berat juga ya, ini kayak ada 1,2 kiloan deh beratnya. Jadi di sini gue untuk P1-nya si Louis menggunakan tofu. Jadi kalau kalian emang benar-benar suka banget, ya tinggal kalian belajar solder dan kalian bikin sendiri untuk final atau ya final build-nya kalian. Walaupun gue nggak percaya dengan ada istilah final build karena kalian pasti akan nge-build lagi suatu keyboard yang nggak ada ujungnya. Karena menurut gue final itu adalah nggak ada. Jadi kalau kalian ngomongin itu puncaknya, sebenarnya kalau kalian sudah mencapai puncaknya, kalian cuma mendorong lebih jauh dari puncak yang ada. Jadi itu menurut gua. Jadi sama dengan world records itu juga sama. Itu nggak pernah ada shortcutnya, itu nggak pernah ada ujungnya karena semakin dekat kalian ke tempat itu, cuma semakin jauh doang jarak yang kalian ingin tempuh.
Nah, kita lanjut. Berikutnya itu adalah masalah plate. Jadi, apa itu plate? Jadi, beberapa keyboard itu ada yang nggak menggunakan plate. Bisa ada yang langsung ke PCB. Jadi, dari switch langsung ke PCB. Wah, ini harusnya dikasih contoh ya. Nah, jadi suatu keyboard kalau kalian nge-build itu selalu ada plate-nya, atau kalian bisa lihat di beberapa DIY custom keyboard itu kalian bisa lihat dikasih plate. Nah, jadi plate itu sebenarnya buat apa sih fungsinya? Plate itu buat naruh keyboardnya kalian ke PCB-nya. Nah, sebelum itu juga kalian harus tahu setiap keyboard itu ada namanya stabilizer. Jadi gunanya stabilizer adalah untuk key yang besar ukurannya. Jadi seperti misalnya di sini contohnya, di sini kalian bisa lihat ada di sampingnya ini adalah stabilizer. Nah, stabilizer itu juga ada dua. Jadi kalian harus pahami juga kalau kalian misalnya ngebeli suatu penggantinya. Jadi kalian misalnya mau upgrade biar suaranya itu nggak cekrek kemana-mana. Seperti contohnya adalah ini punya Jordi. Nah, kalian bisa bilang, gue bisa bilang kalau ini rattling banget. Nah, kalau ini yang punya gue, jadi suaranya itu benar-benar ya udah cuman suara switch-nya doang dan suara stabilizer-nya doang. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau mengganti, kalian pastikan tipe stabilizer itu apa. Jadi tipe stabilizer itu ada dua. Ada yang clip sama ada yang screw in. Nah, jadi kalau yang screw in itu langsung dibaut ke PCB-nya. Kalau di clip itu cuman masuk ke plate-nya. Nah, baru kita sekarang ngomongin masalah plate-nya. Plate-nya itu ada 4 yang mayoritas orang sekarang pakai. Ada aluminium, ada brass, ada FR4 itu yang sama bahannya seperti PCB, dan ada PC atau polikarbonat. Ini semua akan memberikan dampak yang beda terhadap kalian. Kalau brass atau misalnya aluminium itu rasanya akan lebih stiff, rasanya akan lebih keras. Jadi kalau kalian pengen suatu keyboard yang rasanya lebih empuk pada saat kalian tekan, atau kalian bisa lihat agak turun, itu akan jauh lebih nyaman buat kalian. Jadi lagi-lagi, tapi ini adalah masalah preference. Kalau kalian pengen stiff, kalian pengen keras, ya nggak ada masalah juga. Itu karena preferensinya kalian. Yang kedua adalah masalah suara. Suaranya itu akan punya suara yang berbeda-beda untuk setiap plate yang digunakan. Tapi suara itu nggak bisa cuman karena plate. Karena itu bisa pengaruh dari case-nya, bisa pengaruh dari bahan case-nya, bisa pengaruh dengan penggunaan foam, bisa kalian ngaruh juga karena tipe switch-nya. Nah, jadi menurut gua kalau masalah suara itu benar-benar ya subjektif banget. Setiap orang punya preferensi yang beda lagi-lagi, dan gua tahu itu adalah suatu hal yang lo nggak pengen dengar karena preferensi bukanlah suatu jawaban, tapi memang nggak ada, karena itu selalu punya preferensi. Namanya suara, gue nggak bisa bilang suara yang terbaik itu seperti apa. Jadi benar-benar plate menurut gue sangat-sangat penting, dan kalian bisa lihat juga di YouTube seperti apa ciri khasnya. Intinya tuh kalau brass itu akan memberikan suatu pitch yang lebih tinggi dan lebih ada pingnya seperti penyanyi David di sini. Dan kalau ini gue nggak tahu si Luis pakai apa ya. Ini pakai apa sih Luis? Ini udah pakai PC. Jadi suaranya akan punya ini gue nggak tahu apa, karena si Jordi, gue juga nggak tahu ini apa ya si Jordi ya. Kenapa dia masih betah, apalagi yang ini masih belum dirubah sama si Jordi. Tapi intinya itu semua punya peran yang berbeda-beda, dan harganya tentunya beda-beda juga. Kalau kalian pengen brass ya warnanya bisa lebih kayak emas, dan itu bisa memberikan estetika yang menurut gue cukup menarik. Dan seperti yang si David pakai di sini, ini benar-benar manis banget, karena ya emang si David bikin juga emang udah cocok banget ya dengan JMK Samurai-nya dia. Terus bawahnya juga warnanya emas, karena di sini juga tulisannya warna emas. Jadi brassnya sangat cocok. Nah, kalau itu benar-benar terserah dari kalian. Nah, kalau dari gue pribadi, karena gue lebih mementingkan masalah fungsionalitas, dan banyak orang ya gue nggak sih, gue fungsi, warna, baru suara. Jadi gue suara nggak terlalu penting. Cuman bagi kalian mungkin ada yang ngerasa suara harus nomor 1 dan segala macam. Nah, itu kalian bisa lihat mayoritas orang sekarang kayak punya keinginan yang sama. Itu adalah suara yang talky, suara yang bass, suaranya rendah, suaranya itu kayak permen yang dikocok-kocok ya, mungkin yang lebih tepat ya suaranya. Nah, itu biasanya orang akan mengincar suara yang seperti itu, dan ya itu yang akan membutuhkan waktu lama untuk mengotak-atik. Nah, kalau gue pribadi, gue nggak peduli, gue pengen yang penting feel-nya senyaman gue, dan apa yang gue inginkan dari suatu keyboard itu gue bisa capai. Jadi itu preferensi ada macam-macam, dan itu gue nggak bisa memberikan kepada kalian karena setiap orang akan berbeda. Jadi gue rasa itu udah cukup menjawab masalah plate, dan setiap plate itu selalu kalian bisa beli terpisah. Seperti misalnya kalian beli custom keyboard dan segala macam, itu akan selalu ada opsi plate-nya.
Nah, sekarang kita ngomongin masalah case-nya. Nah, biasanya ini ada yang ngasih DIY kit. Jadi, otomatis pada saat kita beli, pada saat kita pesan, kita udah dapat semuanya. Kita udah dapat PCB, entah itu yang solder, entah itu yang hot swap, terus kita udah dapat plate-nya juga, dan kita juga dapat case-nya. Tapi yang pasti kita nggak dapat switch, kita nggak dapat keycap. Jadi, kalau kalian misalnya ngelihat suatu keyboard yang di situ dibilang custom DIY kit, itu bukan keyboard yang jadi. Kalian harus beli switch-nya sendiri dan keycap-nya sendiri. Kenapa? Karena ya, balik lagi, itu masalah preferensi. Keycap yang kalian suka apa dan switch-nya apa itu diberikan kepada kita. Nah, jadi di sini contohnya, ini di sini gue pilih karena ya emang warnanya bener-bener RGB-nya itu warnanya warna pastel semua, itu yang makanya gue bener-bener suka banget. Dan kayak banyak juga kayak si David warnanya cuma single LED ya, Fit ya. Single light yang cuma warna putih doang. Kalau yang ini RGB dan segala macam. Jadi kalau untuk masalah case di situ ada banyak opsinya. Di situ kita bisa ada case yang kebuat dari brass semuanya, itu juga ada. Ada yang aluminium block seperti punyanya si Louis di sini. Ini adalah aluminium block. Terus ini harusnya punyanya si Louis ada build-nya naik ya, nanti di Cranky Tech kalau kalian mau lihat nanti ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Itu nanti kalian klik aja. Build-nya si Louis kalau kalian mau lihat. Nah, jadi ada banyak seperti ini juga misalnya kebuat dari akrilik transparan, punya si David juga sandwich akrilik. Ini dengan ada TLM-nya ya di belakangnya. Keren ya. Ini yang bikin siapa? Om Brewok ya. Jadi kalian bisa lihat juga di situ. Ini cukup menarik ya kalau masalah untuk case, dan keinginan kita tentunya pastinya banyak. Karena ya engkau nggak tahu ya, ini gue curhatan dong atau nggak, karena gue pribadi sih gue banyak banget case yang gue inginkan dan harganya memang variatif banget. Jadi menurut gue kalau kalian mau bikin suatu custom keyboard rata-rata memang case-nya udah disediakan, kalau kecuali kalian pengen cocok pasang. Nah, biasanya kalau cocok pasang ini kalian beli PCB-nya dan kalian beli case yang terpisah, itu juga kalian bisa beli. Nah, tapi contohnya kayak setahu gue ya untuk Daxa atau punyanya Rexus ya, itu udah banyak orang yang menyediakan case custom, atau bahkan ada beberapa yang ngejual aluminium case-nya juga. Nah, contohnya kayak misalnya Paradox Ghost. Kita ada nggak sih? Mana? Ini Madaki, Cok. Paradox Ghost? Ya, pokoknya ada Paradox Ghost, itu punyanya Skylong sebenarnya. Jadi, nama serinya itu ada GK68, ada GK68XS, ada GK68X doang. Gue sempet nanya sama distributornya di Indonesia, kenapa yang XS-nya nggak masuk? Karena gue pengen beli yang XS-nya dengan aluminium case. Alasannya cuma satu, masalah postel. Susah banget. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau beli itu, ya kalian harus beli dari luar dan impor sendiri. Dan gue rasa itu benar-benar fun banget ya, melalui proses seperti itu, di mana case itu bisa kalian beli dan dari PCB-nya kalian terpisah juga. Atau bikin yang sesuatu yang memang sudah ada, kalian pengen wireless, pengen segala macam, atau bahannya dari selain dari akrilik juga ada polikarbonat juga yang ya tentu aja jauh lebih menarik ya polikarbonat dibandingkan akrilik. Jadi ada opsinya itu benar-benar banyak banget, dan dari PCB yang kalian beli juga ada banyak seperti KBD 75, itu kalian pastiin itu bisa muat atau enggak. Biasanya kalian bisa tanya sama sellernya apakah suatu case ini muat dengan PCB lain. Seperti misalnya KBD 75 itu bisa masuk ke XD84 miliknya Shenzhen YMD. Jadi ada banyak banget situ kayak XD84 atau Tofu 65 yang masuk ke DZ, itu ada banyak banget. Jadi kalau mau mulai untuk itu ya kalian sayangnya memang harus beli dari luar. Nah, sekarang makanya kita harus masuk ke masalah bagaimana cara membeli atau enggak. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang paling terakhir, itu adalah masalah keycaps. Jadi keycaps itu sebenarnya, balik lagi, kalau kita ngomongin masalah bisnisnya, kita ngomongin masalah industrinya, itu harus konten terpisah karena cukup mendalam dan agak ribet ya untuk dibahas, dan lagi-lagi ini durasi udah panjang banget. Nah, jadi kalau ngomongin keycaps, kalian harus paham ada berbagai tipe. Jadi di sini akan dilihatin ini ada banyak kayak tipenya. Nah, terus ditambah lagi kalian harus ingat juga ukuran dari keyboard yang kalian mau bangun. Sini seperti si David ya, ini cukup melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal yang bikin ada beberapa itu jadinya naik turun karena nggak sesuai dengan apa yang harusnya dia gunakan. Jadi menurut gue ini cukup penting buat kalian supaya nggak
yang biar kalian nggak juga buang-buang uang kalian dan kerasa jadinya sia-sia, atau kalian jadinya harus beli keyboard lagi yang sesuai dengan keycap yang kalian udah beli. Nah, menurut gue itu adalah opsi yang paling menarik, adalah membeli keyboard satu lagi untuk keycap yang kalian salah beli. Tapi yang kalian harus pastikan itu yang gue rasa paling penting adalah seperti misalnya ini, misalnya untuk ukuran 68. Kalau kalian ada di sini, ini shift-nya ini adalah 175. Kalian harus lihat di situ. Ada nggak shift 175-nya? Atau misalnya kayak punyanya si Luis misalnya, yang untuk di sebelah kirinya. Kirinya ini harusnya berapa ya? 1,5 ya setahu gua. 1,2. Oh, ini 2U. Bukan yang sebelah, yang kiri dong 2U biasa. Ini kirinya 2U. Oh, yang kirinya sih Luis ini 2U. Jadi makanya dia harus pakai, yang 0 inch ini yang biasa ada di numpad ini 2U. Nah, jadi yang seperti di misalnya keyboard ini 60 ini adalah 225U. Jadi semuanya kalian harus pastiin sesuai untuk ukuran keyboardnya kalian, dan nggak semua keycaps itu menyediakan yang sama. Biasanya yang keycaps itu harganya lebih murah, memang biasanya untuk ukuran 60 yang aman. Jadi ada 2U-nya, ada 225-nya. Jadi itu yang menurut gue benar-benar aman banget adalah yang di harga bisa kalian dapatkan di sekitar 300-an atau di harga ya 600 lah paling mahal. Kalau kalian udah mulai ke high end, itu biasanya harganya udah mulai dari 1 juta sampai 1,5, 1,8. Ya sama ongkos kirim bisa sampai 2 jutaan untuk keycaps yang benar-benar bagus banget. Nah, bahan keycaps itu sendiri juga ada 2. Bahan keycaps itu ada PBT, ada sama ABS. PBT itu warnanya cenderung itu nggak bisa seterang ABS. Memang nggak bisa, itu karena adalah masalah fisika. Itu nggak bisa dilakukan karena menggunakan subdye untuk pewarnaannya. Jadi warna itu nggak akan bisa secerah itu. Cuman kelemahannya dari ABS adalah ABS itu warnanya sepertinya digunakan sama senjata. Lama-lama dia juga akan terang lama-lama. Dia kayak piano finish lama-lama karena dia bisa kekikis, lama-lama bisa terang. Nah, ada satu lagi yang bahannya POM. Nah, POM itu adalah bahan yang si Luis selalu bilang nggak enak dan suaranya juga nggak enak. Buat gue pribadi, gue nggak masalah dengan suara. Bahannya buat gue ngetik juga gue nggak ada masalah sama sekali. Karena yang nomor satu tadi gue bilang adalah buat gue yang penting adalah masalah penampilannya dulu. Karena gue pengen semuanya putih dan gue pengen semuanya kelihatan nyala kayak warna puding. Nah, itu yang gue pengen, atau warna S lah, S dengan nyala warna RGB, itu yang gue pengen kan. Jadi setiap orang balik lagi punya preferensinya masing-masing. Dan untuk bagian keycaps tentu aja ya seperti tadi, preferensi lagi balik-balik. Jadi kalau untuk ABS seperti tadi gue jelaskan, untuk PBT seperti tadi gue jelaskan, masalah di warna, masalah subdye, tentunya warnanya nggak akan bisa seterang ABS. Nah, untuk tipenya ada Cherry OEM, terus ada SA, ada SDA, itu semuanya punya profil yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang tiering, di mana ada yang bentuknya seperti ini, ada yang landai, ada yang benar-benar flat semuanya. Jadi itu semua benar-benar balik lagi ke preferensinya kalian, dan kalian harus pastikan apa yang kalian beli sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan selalu double check dengan keyboardnya kalian apa yang dibutuhkan oleh keycapnya, daripada nanti sia-sia dan harus menggunakan atau nyomot dari tempat lain dan jadinya colorway-nya kalian nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan sayangnya untuk si David ini, untungnya sih dia akan dikasih pengganti oleh si Luis untuk yang bagian keycapnya agak beda-beda. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir. Akhirnya ya, kita terakhir ini adalah kenapa gue taruh di paling akhir adalah karena ini menurut gue yang paling sulit ya untuk dilakukan, karena infrastruktur dari custom keyboard atau community dari custom keyboard ini sendiri sebenarnya belum jadi atau belum kuat atau belum besar. Sedangkan hobi ini udah makin meningkat, makin tinggi demand-nya, dan produsennya itu nggak ada. Bisa dibilang bener-bener rendah banget, dan gue rasa juga sekarang kayak major brands baru mau mulai melihat hal ini, bahwa ini menjadi suatu market yang benar-benar menarik banget. Contohnya adalah yang nanti juga akan direview sama si Luis, itu ada GMMK Pro yang menurut gue benar-benar menarik banget, dan dari suatu major brand, bahkan ya brand besar banget di bidang PC peripherals. Dan gue nggak nyangka kalau GMMK GMMK Pro itu menawarkan dengan harga yang benar-benar murah banget, yaitu sekitar kalau di Indonesia di dolarin itu 150 loh. 275. GMMK Pro 175. Oh ya, 175. $175. Jadi kalau dirupiahin ya paling cuma 2, sekian gitu loh. Belum sama ongkos kirim ya. Kalau sampai Indonesia 3,5 juta.
3,5 juta buat custom keyboard menurut gue sangat-sangat murah. Dan ya itu adalah suatu barang yang udah di mass produce. Sedangkan kalau kalian lihat seperti misalnya punya si Louis Pen ini juga masih mass produce gitu hitungannya. Ya mass produce dalam tanda kutip seperti punya yang KBD, mereka jual yang memang ada ready. Tapi mayoritas waktu kalau kalian misalnya lihat dari brand-brand yang ya bisa dibilang artisan di mana mereka bikin sendiri dengan limited editions, ya gue rasa lo harus nunggu. Dan bahkan kadang lo nggak bisa beli, jadi berapapun uang kalian, kadang kalian nggak bisa membelinya juga. Ini yang menurut gue menjadi barrier penting terhadap custom keyboard itu sendiri, karena kalian otomatis harus nunggu group buy. Apa sih group buy? Group buy itu adalah pada saat semua orang udah ngumpul, uang ya bisa dibilang beli bareng-bareng, itu adalah group buy. Jadi pada saat uangnya udah kekumpul, baru diproduksi dan nanti akan dikirim ke orangnya atau orang-orang yang sudah mau membeli. Nah jadi ini harus kalian beli di forum, dan ya ada di Geekhack, ada di RMK, ada di Mac Market, ini semua ada group buy-nya semua. Jadi kalau kalian memang tertarik, nanti si Louis juga akan menjelaskan, si Louis sudah menjelaskan juga di channelnya dia melalui ada forum, ada FB dan segala macam. Ini memang akan dilalui oleh kalian semua yang pengen lebih lebih bisa dibilang lebih into terhadap hobinya. Jadi untuk mayoritas waktu kalian akan ketemu dengan beberapa yang ya memang udah ready untuk sell. Seperti punyanya YMD, punyanya si KBD, ini adalah hal-hal yang kalian akan temukan seperti Melody, itu semua kalian bisa beli secara ready dan bisa dikirim ke Indonesia dalam waktu sebulan. Sedangkan kalau group buy, kalian bisa menunggu sampai 8 bulan, bisa sampai setahun. Misalnya ada suatu produksi yang terhambat seperti GMMK Pro yang baru yang ya IC-nya ada yang harus terhambat dan mereka menggunakan IC yang lain. Jadi banyak banget yang kalian harus tunggu gitu loh untuk ngebangun suatu custom keyboard. Jadi menurut gua untuk saat ini buat orang yang mau memulai hobinya, gua rasa opsinya cuma itu doang. Kalian bisa membeli melalui AliExpress, bisa melalui Shopee, bisa melalui Tokopedia, dan beberapa gua rasa di Tokopedia juga ngasih harga yang agak keterlaluan. Mereka ngambil markupnya terlalu tinggi, cuman itu adalah hak suatu penjual. Jadi kalau kalian mau lebih pintar ya kalian bisa lari ke Taobao atau kalian lari ke AliExpress untuk nyari keyboard yang kalian inginkan dan kira-kira cocok sama kalian, dan kalian setidaknya bisa ngebangun dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Dari mayoritas waktu, gue menemukan kalau gue bisa mendapatkan suatu keyboard dan nge-build itu dalam waktu sebulan sih. Karena untuk sampai ke sini itu cukup mudah dan bayar pajaknya juga cukup mudah. Kalian nanti akan melihat invoice-nya seperti berapa, di situ udah tertera pajak yang berapa harus kalian bayar dan nanti akan diantar oleh Pos Indonesia. Jadi gue rasa itu doang yang bisa gue kasih, dan penjelasan yang singkat, dan gue nggak bisa memberikan penjelasan lebih banyak lagi untuk terutama untuk menyolder, untuk tadi lubing itu si Louis ada konten yang terpisah, nanti kalian bisa lihat sendiri dan kalian tinggal klik aja di link deskripsi atau di apa sih ini namanya di atas kiri kanan ini cards, nanti tinggal kalian klik aja. Nah di situ si Louis bisa menjelaskan lebih mendalam pada kalian, karena gue di sini cuma memberikan kepada kalian buat yang masih suka bingung dan mau mulai dari mana. Jadi saran gue adalah kalau kalian mau mulai dari suatu tempat, ya kalian beli dari suatu keyboard yang udah jadi, tinggal kalian modding dulu. Kalau kalian udah bisa, kalian udah suka, kalian udah nyaman lubing, kalau udah nyaman dengan suatu switch, ya kalian tinggal beli custom keyboard atau ngebuat suatu keyboard dari nol. Jadi situ kalian belajar solder, kalian belajar untuk masang stabilizers dan gimana cara benerin stabilizer. Sayangnya untuk benerin stabilizer gue juga nggak bisa ngasih tahu di sini, mungkin di konten terpisah. Tapi sekian dari gue Sony, and see you guys next time.